dari situ. Jika siswa tidak mengetahui maknanya, maka kita bantu. Arketipum 18. Ya, selamat berjumpa kembali di channel Arketipum 18. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas kembali mengenai keterampilan berbicara di sekolah dasar. Ada hal-hal yang perlu dipelajari di keterampilan berbicara di sekolah dasar. Salah satunya adalah keterampilan berbicara ini harus efektif. Bagaimana kita melihat mengenai keefektifan dari keterampilan berbicara ini? Salah satunya adalah ketika kita juga harus bisa memahami antara peran kita sebagai pembicara dan orang lain sebagai penyimak. Kedudukan ini akan semakin baik jika nantinya respon yang diterima itu sesuai dengan harapan pembicara. Harapannya seperti itu. Namun jika bertolak belakang, maka harus ada yang diluruskan, harus ada yang diulang, harus ada yang disederhanakan dari jawaban yang disampaikan oleh pembicara tersebut. Pada pertemuan ini saya masih menggunakan buku referensi dari Kundaru dan Slamet tahun 2013 tentang teori dan aplikasi pembelajaran membaca dan menulis di sekolah dasar, yang tentunya buku ini sangat bermanfaat untuk Anda yang sedang mempelajari mengenai keterampilan berbahasa di sekolah dasar pada khususnya. Di bukunya Kundaru dan Slamet tahun 2013, di sini dijelaskan bahwa kegiatan berbicara dapat efektif apabila pembicara menguasai bahasa yang sama-sama dikuasai oleh penyimak. Jadi ketika kita bertutur dengan anak-anak, bagaimana kita masuk ke dalam dunia anak itu? Pembicaraannya juga menyesuaikan dengan usia anak. Ketika kita masuk ke kelas 1, kita mencoba untuk masuk ke dunia anak di kelas 1. Begitu juga kelas 2, kelas 3, kelas 4, 5, dan 6. Proses-proses seperti ini juga menyesuaikan dengan kadar pemahaman anak. Ini sangat penting. Sehingga bahasa-bahasa yang digunakan memang bahasa-bahasa yang menyesuaikan dengan usia anak itu sendiri. Nah, ini merupakan caranya kita untuk mendekati penyimak itu, agar informasi yang kita sampaikan sesuai dengan kadar pemahaman anak, masuk ke dunia anak. Nah, ini sangat penting ketika Anda memilih bahasa-bahasa yang sesuai dengan dunia anak. Di sini dijelaskan di dalam bukunya Kundaru dan Slamet tahun 2013 bahwa pembicara harus mampu mengungkapkan gagasan, perasaan, dan kehendaknya dalam bahasa ujaran yang efektif. Ketika kita mengungkapkan gagasannya, ketika kita mengungkapkan perasaannya, ada hal yang paling penting bahwa pembicaraan itu harus efektif, sesuai dengan arah yang jelas. Jangan sampai kita membuat bingung karena penjelasan kita itu tidak sesuai dengan sasaran. Nah, ini tidak sesuai dengan kebutuhan, karena mungkin salah satunya tingkat pemahaman yang berbeda. Nah, ini. Untuk itu, di sini dijelaskan diperlukan kemampuan linguistik yang berupa bentuk-bentuk fonologis, morfologis, sintaksis, diksi, serta kemampuan non-linguistik yang berupa mimik dan unsur kinesik yang lain dapat menunjang keefektifan pembicaraan. Jadi ketika kita sudah mempelajari mengenai keterampilan berbicara, di situ menyesuaikan dengan kadarnya. Ada tata bahasa yang memang di sini sangat diperlukan pemahamannya. Jadi ketika kita melihat kata, ketika kita melihat kalimat, bagaimana kita menyampaikan kata-kata tersebut sesuai dengan suasana yang ada di dalam kalimat tersebut. Kita juga menggunakan perasaan. Nah, ini kita sudah memahami kata tersebut maknanya apa. Nah, ini perlu bimbingan, apalagi yang ada di kelas 1 dan kelas 2.
Bagaimana kita memahami setiap kata yang ada di situ? Jika siswa tidak mengetahui maknanya, maka kita bantu. Nah, inilah gunanya fasilitator. Dukungan-dukungan seperti ini tentunya bersifat kontinu, selalu saya katakan, karena berproses terus-menerus sampai pemahaman yang ada di dalam diri anak itu benar-benar sesuai dengan harapan. Tentunya ketika kita sudah masuk ke dalam pilihan kata, kemudian aturan yang ada di dalam penulisan, ini pilihan-pilihan kata ini tentunya, diksi ini tentunya merupakan sesuai dengan usia anak, gambaran anak. Jika anak sudah mulai tahu dengan pilihan katanya kita yang digunakan di dalam sehari-hari, maka perlu kita tingkatkan terus-menerus agar kosakata anak dan pemahaman anak ini semakin banyak, semakin berkembang. Ini merupakan salah satu langkah di dalam kita mempelajari mengenai keterampilan berbicara. Menurut peristiwa komunikasinya, di sini dijelaskan di dalam bukunya Kundaru dan Slamet bahwa berbicara merupakan kegiatan berbahasa yang situasional. Situasional di sini ketika kita berbicara. Artinya, berbicara tidak dapat dipisahkan dari situasi lingkungan tempat komunikasi berlangsung. Selalu saya mengatakan bahwa situasi dan kondisi saat itu menentukan keterampilan berbicara seseorang. Situasi lingkungan komunikasi di sini dijelaskan mencakup sosial dan geografis. Atas dasar ini, berbicara bukan semata-mata kegiatan komunikasi verbal, kebahasaan, tetapi juga nonverbal. Ini perlu diperhatikan bahwa faktor geografis, faktor sosial yang ada di dalam kehidupan sehari-hari ini mempengaruhi keterampilan berbicara itu. Dalam hal ini, faktor situasi memiliki pengaruh yang besar, baik terhadap pembicara, penyimak maupun bahasa yang digunakan. Berbicara dan menyimak, ini perlu diperhatikan, merupakan kegiatan berbahasa yang saling berhubungan erat. Dan keduanya sangat berkaitan erat. Ini disampaikan oleh Hendrik Guntur Tarigan tahun 1983 di dalam bukunya Kundaru dan Slamet tahun 2013, bahwa keeratan hubungan antara berbicara dan menyimak ini salah satunya ada beberapa poin yang perlu dipahami. Yang pertama, ujaran biasanya dipelajari melalui menyimak dan meniru. Ketika orang melakukan tuturan, ketika orang berbicara, salah satunya itu karena sudah ada sebelumnya. Dia menyimak dari hal yang sudah dilihatnya, hal yang sudah didengarnya. Kemudian ada juga meniru. Dia mengidolakan siapa, akhirnya tuturannya seperti itu. Ini merupakan pengaruh-pengaruh di dalam tuturan, ujaran. Nah, ini sangat penting untuk dipahami ketika model pembelajarannya itu terpusat pada guru. Ini guru sebagai contoh, guru sebagai model, atau video-video yang mendukung di dalam proses pembelajaran. Akhirnya siswa menangkap tokoh ini yang bisa digunakan untuk pembelajaran. Nah, itu. Oleh karena itu, model atau contoh yang disimak atau direkam oleh anak sangat penting dalam penguasaan serta kecakapan berbicara. Ini pentingnya menyajikan model dan contoh yang tepat, yang baik. Ini akan menjadi contoh untuk siswa. Nah, ini salah satunya memang contoh dari guru ini, karena dia akan meniru salah satunya dari sumbernya langsung itu seperti apa itu. Atau ya dengan media yang lain juga bisa, media-media yang digunakan di dalam pembelajaran itu. Jadi ujaran ini ketika kita hubungannya antara keterampilan berbicara dan menyimak, ini kedudukannya sangat erat. Ujaran ini salah satunya di sini dijelaskan bisa dipelajari
melalui menyimak dan meniru. Ada sumber belajar yang lain yang digunakan untuk siswa mengekspresikan pemikirannya di dalam keterampilan berbicara. Kemudian yang kedua, di sini dijelaskan, kata-kata yang dipakai serta dipelajari oleh anak biasanya ditentukan oleh perangsang yang ditemuinya, misalnya kehidupan desa, kota, dan kata-kata yang lain yang paling banyak memberi bantuan atau pelayanan dalam penyampaian gagasannya. Jadi ketika siswa ini diajak untuk berbicara, ada kata-kata yang dimunculkan, ada kisi-kisinya, ada pancingannya. Kalau di sini dikatakan perangsang atau media pembelajaran yang dapat meningkatkan minat siswa di dalam belajar. Ketika dia sudah minat, ketika sudah memiliki pola gambaran terhadap apa yang akan disampaikannya, ini salah satunya dari media-media itu, teknik pembelajarannya, modelnya yang menarik, yang tentunya akan diserap oleh siswa dengan baik. Kata-kata ini dapat menjadi contoh ketika kita sudah bermain kartu kata. Di situ ada satu kata, kemudian siswa akan menjelaskan dari apa yang sudah dilihatnya, apa yang sudah didengarnya itu seperti apa. Yang ketiga, ujaran anak mencerminkan, ujaran anak mencerminkan pemakaian bahasa di rumah dalam masyarakat tempatnya hidup. Ujaran anak mencerminkan pemakaian bahasa di rumah dalam masyarakat tempatnya hidup. Dalam hal ini misalnya terlihat nyata dalam ucapan, intonasi, kosakata, pemakaian kata-kata, dan pola-pola kalimat. Ketika ujaran ini ada di dalam kehidupan anak, misalnya di situ anak berinteraksi di keluarga, anak berinteraksi di masyarakat, anak bermain dengan teman-temannya, ini akan terlihat sekali bagaimana anak ini mengekspresikan hal-hal yang sudah diketahuinya di dalam pembelajaran, kemudian diungkapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Ini saatnya anak berunjuk gigi. Ketika anak sudah berproses di dalam pembelajaran, maka dia akan mengekspresikan di lingkungannya. Nah, ini kita bisa melihat perkembangannya seperti apa. Nah, ini kadang kita juga terkaget karena kok bisa seperti ini ya? Sudah bisa santun sekali ya. Itu bentuk ekspresi pola pembelajaran yang sudah dilakukannya di sekolah. Nah, ini juga bisa bentuk ekspresi ketika dia melihat mengenai video pembelajaran. Nah, itu ada media-media yang dipakainya untuk belajar, akhirnya anak itu meniru. Di sini akan terlihat kemampuan berbahasanya yang semakin baik, kosakatanya semakin baik, intonasinya tepat, kemudian pemakaian kata-kata dan pola kalimatnya juga semakin berkembang. Itu tadi 3 aspek yang di sini dijelaskan saling terkait antara berbicara dan menyimak, antara keterampilan berbicara dan menyimak di sekolah dasar, yang tentunya bisa menjadi salah satu bahan penelitian mengenai perkembangan bahasa anak itu sendiri. Itu penjelasan dari saya, semoga bisa bermanfaat untuk Anda. Sampai berjumpa di channel Arketipum 18 selanjutnya. Salam budaya. Arketipum 18.